Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Siti Rahmawati dengan NIM akhir 93 dan rekan saya Muhammad Ashraf dengan NIM akhir 117. Kami di sini akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai hasil analisis karya tulis ilmiah kami yang berjudul Makna Polisemi dalam Cerpen Apa Kata Kuncinya karya Eko Triyono, Studi Semantik terhadap Frasa Kata Kunci. Kajian ini berangkat dari ketertarikan kami mengenai dinamika bahasa dan juga terutama dalam karya sastra, karena karya sastra merupakan syarat akan makna dan juga akan simbol. Melalui presentasi kali ini kami akan memaparkan atau mengajak kepada teman-teman semua bagaimana menyelami atau memahami frasa yang tampak sederhana ternyata memiliki keberagaman makna yang sangat luar biasa dan meluas. Selanjutnya yaitu ada pemaparan latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menguraikan tentang latar belakang, yaitu bahasa dalam karya sastra bukan hanya alat tukar pesan. Nah, ini melainkan juga sebagai media representasi ataupun realitas sosial dan budaya. Dalam cerpen, makna seringkali didapatkan dalam bentuk simbol atau frasa. Pendek yang kaya makna. Salah satu fenomena menarik yang sering muncul adalah polisemi, yaitu ketika satu kata atau frasa mengandung lebih dari satu makna yang saling berkaitan. Fenomena ini menjadi lebih kompleks ketika dikaji dalam konteks kehidupan modern yang dipengaruhi oleh teknologi. Jadi cerpen Apa Kata Kuncinya. Jadi karya Eko Triyono menjadi objek ideal untuk dianalisis karena frasa kata kunci. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah dari penelitian ini. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana frasa kata kunci digunakan dalam cerpen Apa Kata Kuncinya karya Eko Triyono, dan apa saja makna yang dikandungnya, dan tujuan kami berdua yaitu untuk mengungkapkan makna literal dan simbolik dari frasa kata kunci. Serta menunjukkan perasaan atau menunjukkan bagaimana pendekatan semantik dapat digunakan untuk menganalisis makna dalam karya sastra. Kajian ini tidak hanya menjelaskan aspek kebahasaan saja, tetapi juga memotret dinamika sosial psikologi keluarga modern terutama di era digital. Selanjutnya ada metode penelitian yang akan dipaparkan oleh Asraf. Baik, selanjutnya itu metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Jadi kami menggunakan teknik baca dan catat untuk menggali data dari cerpen. Teknik baca dilakukan secara intensif dan berulang untuk memahami konteks penggunaan frasa kata kunci. Sedangkan teknik catat kami gunakan untuk merekam kutipan-kutipan penting yang mengandung frasa tersebut. Seluruh kutipan dianalisis secara semantik dan konseptual untuk mengetahui ragam makna yang muncul dalam teks. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek utama pada penelitian ini yaitu berupa cerpen yang berjudul Apa Kata Kuncinya karya Eko Triyono yang diunggah di aplikasi cerpen Kompas Harian. Cerpen ini mengisahkan konflik dalam keluarga yang dipicu oleh persoalan akses informasi pribadi melalui perangkat digital atau handphone. Dalam narasi tersebut, frasa kata kunci menjadi elemen yang menggerakkan alur cerita sekaligus menyimpan lapisan-lapisan makna. Frasa ini muncul dalam
berbagai konteks atau berbagai situasi dalam percakapan antar anggota keluarga. Selanjutnya, frasa ini juga menjadikan sangat tepat untuk dianalisis karena secara semantik frasa ini mengandung polisemi, yang mana satu frasa bisa memiliki beberapa makna tergantung konteks dalam cerpen tersebut. Selanjutnya bagian pembahasan akan disampaikan oleh Asraf. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, dari hasil kajian kami, ditemukan tujuan kutipan utama yang masing-masing menunjukkan makna berbeda dari frasa, kata kunci. Jadi pertama, frasa ini bermakna literal sebagai password. Namun dalam konteks cerita, ia berkembang menjadi simbol keadilan. Jadi menjadi simbol keadilan, privasi, kecurigaan hingga kendali terhadap informasi. Misalnya ketika seorang anak meminta kata kunci HP ayahnya dengan alasan keadilan. Jadi ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi digital menjadi representasi kepercayaan dalam keluarga. Dalam kutipan lain, frasa tersebut mencerminkan upaya menyembunyikan sesuatu, simbol ketakutan dan bahkan dominasi dalam relasi pasangan. Frasa ini menjadi cerminan dari ketegangan antara transparansi dan kebutuhan menjaga ruang privat dalam keluarga modern. Adapun 7 kutipan yang kami cantumkan di dalam analisis karya tulis ilmiah akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama yaitu ada kutipan, aku akan kuberikan kalau ayah juga memberikan kata kunci HP ayah, itu namanya adil. Dalam kutipan tersebut kata kunci secara literal merujuk kepada kata sandi atau sandi HP. Tetapi dalam konteks cerpen sebetulnya frasa tersebut memperluas atau diperluas menjadi simbol keadilan dan keterbukaan dalam hubungan ayah dan anak. Yang kedua yaitu ada kutipan, dilindungi kata kunci. Kita nggak bisa sembarangan buka dan pencet HP orang lain kan? Dalam kutipan kedua ini, frasa kata kunci muncul sebagai bentuk penegasan norma sosial yang baru saja terbentuk dalam keluarga tersebut. Sebetulnya HP bukan sekadar alat, tetapi ruang privasi yang dilindungi secara literal. Kata kunci berarti password, tetapi jika kita lihat dalam konteks cerpen tersebut, frasa itu menjadikan sebagai penanda etika bahwa membuka HP orang lain tanpa izin adalah pelanggaran meskipun sesama anggota keluarga. Data yang ketiga yaitu dia meminta kata kunci malah diminta balik. Pada kutipan 3 ini, situasi dinamika kekuasaan dalam hubungan pasangan digambarkan, di mana permintaan akses informasi justru dibalas dengan permintaan serupa. Adapun kutipan yang keempat yaitu dia mengganti kata kunci. Dalam kutipan ini tindakan mengganti kata kunci secara teknis mungkin biasa saja. Namun jika kita lihat pada konteks cerpen ini bermakna adanya sebuah upaya untuk menyembunyikan sesuatu. Selanjutnya pada kutipan 5 yaitu ada takut apabila dia juga meminta kata kunci telepon pintarnya. Dalam kutipan 5 ini terdapat ketakutan tokoh saat membayangkan jika diminta membuka kata kuncinya. Menunjukkan bahwa sandi HP menjadi simbol kerentanan sebuah kepercayaan. Yang keenam yaitu ada kutipan, apa kata kuncinya? Tanya Marzuki pada anaknya. Dalam kutipan 6 ini terdapat pernyataan yang membalikan peran, di mana orang tua atau Marzuki menjadi pihak yang meminta akses pada anaknya. Secara literal ia bertanya tentang password, tetapi dalam konteks cerpen ini mencerminkan pergeseran kekuasaan informasi. Yang terakhir yaitu ada apa kata kuncinya? Tanya Marzuki saat memeriksa gadget milik istrinya. Kutipan ke-7 ini memperlihatkan bahwa kata kunci menjadi sarana kontrol dan di saat yang sama bentuk dari ketidakpercayaan, di mana permintaan terhadap kata kunci handphone
istrinya bukan lagi soal sandi tetapi tentang hasrat untuk mengetahui sesuatu yang disembunyikan. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian akhir atau penutup yang akan disampaikan oleh Ashraf. Baik, di bagian akhir yaitu kesimpulan. Nah, dari penelitian ini kami berdua menyimpulkan bahwa frasa kata kunci dalam cerpen ekotriono memiliki makna polisemi yang kuat. Nah, jadi ia tidak hanya merujuk pada sandi digital, nah, tetapi juga menjadi simbol relasi sosial dan konflik nilai dalam keluarga. Nah, temuan ini memperkuat argumen bahwa karya sastra menyimpan makna yang kompleks dan berlapis, nah, serta bahwa pendekatan semantik kontekstual sangat efektif untuk menggali kedalaman makna tersebut. Oke. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan di sini ada 11. Yang pertama itu ada Alim dengan judul Analisis Semantik Frasa dalam Cerpen Remaja tahun 2025. Yang kedua yaitu ada Amral dan Sumiharti yang berjudul Bahasa Budaya dan Realitas Budaya dalam Sastra. Yang ketiga ada Bura dan kawan-kawan dengan judul Analisis Bentuk Perubahan Makna Kata Bahasa Indonesia pada Platform Instagram. Yang selanjutnya yaitu ada Dede Mardiana dengan judul dalam bukunya dengan judul Analisis Relasi Makna dalam Cerita Pendek Budak Buncireng. Yang selanjutnya yaitu ada Dewi dalam buku Semantik Bahasa Indonesia tahun 2018. Yang selanjutnya ada Gabi Dulina dan kawan-kawan dengan judul Semantic Transformation in Literary Discourse, The Case of Polysemy. Yang selanjutnya ada Hanalieva dengan judul Polysemy and Context in Literary Works. Yang selanjutnya ada Lailatul Nihayah dengan judul artikelnya Analisis Makna Kontekstual dalam Novel Remaja. Selanjutnya ada Si Hotang dengan judul Analisis Gaya Bahasa dalam Karya Sastra Cerpen. Dan terakhir ada Yusuf dengan judul Metafora dan Metonomi sebagai Pembentuk Polisemi. Baik, itulah pemaparan dari hasil analisis karya ilmiah kami yang berjudul Makna Polisemi dalam Cerpen Apa Kata Kuncinya karya Eko Triyono dengan kajian semantik frasa kata kunci. Semoga dengan pemaparan ini kita semua bisa lebih memahami bagaimana frasa digunakan, bagaimana makna polisemi digunakan dalam karya sastra. Terima kasih dari kami, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.